Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alam Makmur dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Selasa ya, 15 April 2025, waktu menunjukkan pukul 12 siang lewat 8 menit. Oke nah Sobat, saya berada di ladang tanah hitam kekuningan Sobat ya. Jadi tanahnya itu sering saya sebut hitam kekuningan. Memang tanahnya itu bercampur hitam kekuningan seperti ini ya. Karena juga sedikit ada pasirnya Sobat ya. Jadi kuningnya itu kuning pasir, dan juga apa ya, tanahnya itu tanah hitam, kemudian ada tanah lempungnya ya. Oke, kali ini saya akan membedakan ya, untuk tanaman jagung yang ada di hadapan saya ini adalah varietas NK Sumo ya, NK Sumo Sobat. Mungkin berbeda jauh dengan NK Perkasa. Kalau kemarin saya sempat mengambil videonya itu di tanah merah ya, di ladang tanah merah itu jenis NK Perkasa yang saya perlihatkan. Namun juga sebagian ada NK Sumonya. Cuman kemarin waktu ada di ladang tanah merah untuk NK Sumonya ini tidak saya video Sobat ya. Oke, pada kali ini sekali lagi saya berada di ladang tanah hitam kekuningan dengan kondisi jagung terkini setelah kemarin kurang lebihnya itu usia sekitar 45 hari saya melakukan pemupukan yang ketiga ya. Dan kini menginjak di usia 61 hari setelah tanam Sobat ya. Ini saya berada di pinggir Sobat. Nah, jadi terlihat seperti ini ya. Oke. Dan yang ada di tengah sedikit saya coba melihat untuk tongkol jagungnya yang sudah mulai katek Sobat ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini agak menengah seperti ini. Ya, saya coba masuk ini. Saya coba masuk dengan kondisi ya sudah mulai tongkol. Oke. Buahnya sudah mulai terlihat ya. Ya, seiring berjalannya waktu Sobat, karena dengan curah hujan yang sangat tinggi, biasanya itu jenis NK ya, walaupun itu Perkasa atau Sumo, ini biasanya sering terindikasi dengan serangan jamur Sobat ya. Apa itu biasa disebut lodoh ya. Saya beri mungkin ada beberapa contoh ya. Ini pas di depan saya ini ada yang terserang lodoh ini seperti ini Sobat ya. Jadi ini sudah mulai terserang lodoh ya, seperti ini. Nah, ini ada satu batang atau satu pohon. Nah, ini udah enggak bisa Sobat ya. Dibiarkan pun ini, nah ini sudah mati, ini terlihat daunnya itu layu ya. Nah, ini ada lagi tadi di pinggir ya. Ya Sobat, nah ini ada lagi. Nah, ini yang sudah terserang lodoh Sobat ya. Oke, kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa kita kendalikan ya.
untuk mengantisipasi supaya tidak terserang jamur seperti ini sobat. Ini sebelumnya ya, ketika usia antara 35 hari sampai 45 hari lah kurang lebihnya, itu seharusnya kita spray ya, kita spray dengan jenis fungisida. Namun kemarin ini sama sekali sobat, ini karena seiring berjalannya waktu yang tidak bisa melakukan penyemprotan, jadi habis pemupukan ya wes tinggal geletak ngono ae. Nah ini seperti ini, ada lagi yang roboh sobat ya. Ini yang kena lodoh ya. Inilah, ini udah roboh ini. Nah makanya pada siang hari ini saya melakukan pengecekan ya, atau pengontrolan. Kalau memang ini nanti perlu melakukan penyepraian untuk mencegah, ini juga harus dilakukan ya. Baik itu kita melakukan pencegahan dengan jenis fungisida atau jenis herbisida sobat ya. Kalau herbisida itu kita melakukan penyempraian itu intinya dengan jenis obat rumput yang kontak sobat ya, jadi herbisida kontak, guna untuk mengurangi dengan adanya jamur. Kalau nanti kita melakukan penyepraian herbisida kontak di bawah-bawahnya pohon jagung ya, atau batang jagung, itu otomatis akan mengurangi dengan jamur-jamur yang sudah menyerang pada tanaman jagung sobat. Karena setelah nanti kalau kita melakukan penyepraian dengan herbisida kontak, itu akan kering ya, dengan lembab-lembab itu akan mengering. Karena dengan terjadinya jamur itu otomatis itu karena terlalu lembab sobat ya. Karena dengan seiring curah hujan yang sangat tinggi, memang resiko dari jenis NK itu seperti itu sobat. Namun mudah-mudahan saja hingga finish ini tidak terlalu banyak ya. Yang selalu kita harapkan semoga tanaman jagung kita sampai finish ini bisa berhasil sesuai dengan keinginan kita. Namun kita juga harus waspada untuk mengantisipasi supaya tanaman jagung ini tidak terlalu terserang ya, atau yang sudah terindikasi jamur ya, baik itu lodoh ataupun lampor sobat. Ya sobat alam makmur dimanapun Anda berada, salam tetap semangat untuk kita bertani. Ini kurang lebihnya benih bibit 1 kilo sobat, yang sudah saya tanam dari jenis NK Sumo ya. Nah ini NK Sumo. Oke. Kemudian yang ada di sebelah utaranya, ini saya akan jalan menuju ke utara 1 kilo lagi ya. Jenis 1 kilo lagi ini saya tanami DKLB 119C ya, dengan jenis varietas DKLB 119C ya. Jadi seperti ini sobat. Nah ini yang di sebelah utaranya ini saya tanami
dengan varietas DKLB 119C ya. Nah seperti ini. Oke, saya akan coba masuk sobat, dengan kondisi jagungnya itu kayak apa, seperti apa. Kayaknya untuk tongkol jagung itu lebih kelihatan menonjol dari jagung DKLB sobat. Mungkin lebih usianya itu lebih pendek ya, karena ya seperti ini. Untuk tongkol jagungnya sudah sangat menonjol sekali. Nah ini yang DKLB 119C. Nah udah sangat menonjol sekali sobat. Nah, ya luar biasa. Wow sangat. Nah seperti ini sobat ya, kalau di lorong-lorong seperti ini. Nah ini saya akan coba masuk ke lorong-lorong ya. Nah ini jenisnya beda. Kemudian yang ada di paling utara sobat, ini saya tanami dengan jenis NK Perkasa. Jadi untuk benihnya kurang lebih itu 4 kilo. Jadi ada 3 jenis ya. Ya sobat, ada 3 jenis. Ini yang paling utara jenis NK Perkasa, dan ini ada di paling pinggir ya. Namun yang ada di sebelah paling utara ini tanahnya itu sangat becek sekali sobat. Padahal kemarin itu sudah saya buat dengan apa ya istilahnya itu gulutan, namun airnya masih penuh ya. Jadi seperti ini airnya masih penuh sobat. Nah waduh, karena dengan curah hujan yang sangat tinggi dan yang ada di sebelah paling utara pun ini banyak yang mati sobat, istilahnya itu kebacekan ya. Jadi seperti ini jenis NK Perkasa ya. Wah seperti ini ya lah, ini kebacakan mati dulur ya. Terus juga terserang lodoh. Nah seperti ini, udah pada kenapa gebluk gini. Nah seperti ini yang terserang bacek ya, kebanyakan air sobat. Nah wah ya, yang jenis NK Perkasa, namun juga tidak seberapa ya yang di sebelah paling utara itu. Yang tidak bacek juga tidak terserang ini. Waduh, airnya sangat penuh sekali ini sobat. Wow, airnya penuh. Ini tadi juga baru saja turun hujan ya. Kemudian saya berangkat ke ladang ini. 3 hari ini turun hujan. Oke sobat, tetap kita syukuri, kita nikmati. Mudah-mudahan saja ini bisa sesuai harapan, walaupun ada yang terserang lodoh, mungkin juga enggak semua. Ya ini yang jenis NK Perkasa sobat. Untuk yang NK Perkasa ini baru saja mau terlihat tongkolnya sobat, seperti ini, masih kecil-kecil ini ya. Nah, karena dengan usianya itu agak lama ya, intinya agak lama lah. Oke, cukup sampai di sini dulu. Bisa ketemu lagi di lain waktu di video berikutnya. Mohon maaf mungkin ada kesalahan yang tidak saya sengaja ataupun yang disengaja sobat ya. Bisa ketemu lagi di lain waktu di video berikutnya. Salam petani Indonesia Nusantara, semoga semakin maju. Dan saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.